Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan chapter 13 mengenai pajak untuk usaha kecil. Mata kuliah Manajemen Keuangan Usaha Kecil. Adapun anggota kelompok 6 yang pertama ada Khalisa Almadea Putri dengan NPM 2110110042 dan juga Yuliana dengan NPM 2110111052. Pajak untuk usaha kecil. Usaha kecil perlu menyadari implikasi pajak terhadap keputusan bisnis, serta jenis pajak apa, baik federal maupun negara bagian, yang dibuat oleh jenis badan usaha tertentu. Oleh karena itu, bab ini akan menyajikan berbagai permasalahan perpajakan yang berkaitan dengan pilihan badan usaha. Akan dibahas juga perubahan tahun fiskal dan perbedaan laba bersih dan penghasilan kena pajak. Pilihan entitas. Hal ini mengacu pada bentuk hukum suatu usaha, di mana bentuk bisnis akan menetapkan pengajuan pengembalian pajak penghasilan kepada pemerintah federal serta otoritas negara bagian. Daftar bentuk hukum saat ini terdiri dari korporasi C tradisional, korporasi S, persekutuan komaniter, persekutuan umum, perseroan terbatas, dan kepemilikan perseorangan. Kepemilikan tunggal. Kepemilikan perseorangan biasanya merupakan bisnis tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh satu orang. Menjadi kepemilikan perseorangan menentukan apakah pemilik akan mengajukan jadwal C atau jadwal CEZ dan melampirkannya pada pajak individunya pengembalian formulir 1040. Jadwal C atau jadwal CEZ mencantumkan pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan selama tahun usaha tidak melebihi 1 tahun. Kemitraan. Kemitraan terjadi ketika 2 orang atau lebih terlibat dalam perdagangan atau bisnis. Penciptaan kemitraan terjadi ketika masing-masing mitra menyumbangkan uang atau properti bisnis lainnya ke dalam kemitraan. Mitra bukan merupakan karyawan kemitraan dan tidak boleh menerima formulir W2 sebagai karyawan. Namun, berdasarkan banyak faktor, termasuk jumlah waktu yang dicurahkan masing-masing mitra untuk bermitra, serta keterampilan khusus masing-masing mitra, perjanjian kemitraan menentukan pembagian keuntungan atau kerugian bisnis. Perusahaan S atau C. Ketika memilih bentuk kepemilikan perusahaan, pemegang saham memasukkan uang dan properti ke dalam perusahaan dengan imbalan saham kepemilikan di dalam perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan tidak hanya mempunyai potongan normal seperti yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan, namun juga memiliki beberapa potongan khusus untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Perusahaan S. Perusahaan S atau korporasi S merupakan korporasi biasa dengan pemegang saham, dan anggaran rumah tangga, namun perpajakannya berbeda. Sedangkan perusahaan C merupakan perusahaan yang membayar pajak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan pemegang saham individu tidak menerima kewajiban pajak kecuali distribusi terjadi sepanjang tahun, sehingga akan menimbulkan pajak yang berganda. Perseroan terbatas atau LLC. Sebagian besar negara bagian tidak membatasi kepemilikan dalam LLC, dan anggota LLC dapat menggantikan pemegang saham di sebuah perusahaan. Anggota atau pemilik hanya dapat terdiri dari LLC yang beranggotakan 1 orang. Biasanya disebut anggota tunggal, korporasi, LLC lain, dan entitas asing. Selain itu, tidak ada jumlah maksimal dalam keanggotaan LLC. Perubahan tahun anggaran. Dengan asumsi bahwa perusahaan C telah ada selama beberapa waktu, di mana akhir tahun dipilih dan formulir 1120 diisi untuk setiap tahun fiskal.
maka perlu untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari IRS sebelum terjadi perubahan apapun dalam periode pelaporan fiskal. Meskipun korporasi telah berdiri dalam jangka waktu yang lama dan mempunyai tahun fiskal yang sama untuk keperluan perpajakan, namun masih dimungkinkan adanya perubahan tahun fiskal. Perbedaan penghasilan bersih dan penghasilan kena pajak. Pada saat ini, banyak perusahaan menginginkan yang terbaik dari keduanya, di mana laba bersih yang tinggi pada laporan keuangan dan juga penghasilan kena pajak rendah pada pengembalian pajaknya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP dan Peraturan Internal Revenue Code IRC itu berbeda, sehingga menyebabkan pendapatan finansial dan penghasilan kena pajak menjadi berbeda. Penghasilan bersih. Laba bersih ini dihasilkan dari serangkaian laporan keuangan, disusun sesuai dengan GAAP, dan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang bermakna dan relevan bagi penggunanya. Sedangkan penghasilan kena pajak merupakan penghasilan yang mematuhi peraturan perpajakan yang memiliki tujuan berbeda. Panduan dari GAAP dan IRS ini akan menciptakan perbedaan antara buku dan kena pajak penghasilannya. Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dicatat dalam neraca mengakui perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan atau menurunkan tagihan pajak. Misalnya, jika sebuah perusahaan mencatat dalam laporan keuangannya potensi kerugian sebesar $25.000, namun kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan sampai dibayar. Akibatnya akan menjadi pengurangan pajak yang lebih besar di masa depan, sehingga menciptakan akun aset pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah akun neraca yang digunakan untuk mengumpulkan jumlah yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan. Selanjutnya, perbedaan waktu permanen versus sementara. Perbedaan waktu permanen adalah pos-pos yang dimasukkan ke dalam penghasilan kena pajak atau penghasilan laporan keuangan, namun tidak keduanya. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan dan pengajuan 1099-S dan informasi SPT lainnya. Hampir dari setiap bisnis itu perlu mengajukan semacam formulir 1099 di setiap akhir tahun. Nah, formulir ini adalah bagian dari serangkaian dokumen pajak yang digunakan untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan kepada non-karyawan, yaitu kontraktor independen, pekerja lepas, atau pemilik tunggal. Salinannya harus diberikan kepada Internal Revenue Service atau IRS dan penerima pembayaran yang kemudian harus melaporkan pendapatan tersebut ketika mereka melakukan pajaknya sendiri. Dengan cara ini, IRS ini mengetahui apakah ada perbedaan antara pendapatan yang dilaporkan dalam pengembalian pajak dan juga total pendapatan yang sebenarnya diterima seseorang. Alasannya adalah untuk pembayaran dividen dalam bisnis tertutup, pembayaran sewa fasilitas, atau pembayaran kepada penasihat hukum, dan juga pajak dari luar. IRS ini memerlukan pengajuan dokumen yang sesuai. Ketika mendirikan vendor baru dalam sistem hutangnya, usaha kecil ini memperoleh informasi akurat pada formulir W4, W9 atau keduanya tentang nomor identifikasi wajib pajak vendor baru. Pemotongan cadangan ini mungkin diperlukan dan dilaporkan pada formulir 945 jika pemberi kerja tidak mengumpulkan formulir yang sesuai. Selain itu, pemotongan cadangan juga mungkin diperlukan jika bisnis telah menerima pemberitahuan dari IRS yang mewajibkannya. Saat ini, sebuah bisnis bisa mencocokkan nomor pokok wajib pajak, nama dan alamat dengan IRS sebelum mengirimkan pengembalian ke IRS dengan mengakses www.irs.gov dan mencari layanan elektronik. 1099 dan juga formulir terlampir yang sesuai harus diserahkan ke IRS paling lambat akhir Februari setiap tahunnya. Namun, perpanjangan 30 hari dapat diperoleh dari IRS. Bisnis mengirimkan salinan 1099 kepada penerima paling lambat di tanggal 31 Januari di setiap tahun. Lalu, selanjutnya adalah pembayaran kepada perusahaan dan juga kemitraan.
Berikut ini adalah daftar beberapa elemen penting yang berkaitan dengan 1099 dan juga pengajuan lainnya. Yang pertama adalah formulir 1098 yang diperlukan untuk menerima bunga hipotek sebesar $600 atau lebih, termasuk yang diterima dalam perdagangan atau bisnis. Yang kedua adalah formulir 1099 DIV yang diperlukan untuk pembayaran dividen dan juga pembagian keuntungan modal sebesar $10 atau lebih. Yang ketiga yaitu formulir 1099 INT berlaku ketika perdagangan atau bisnis membayar biaya bunga sebesar $10 atau lebih. Dan yang terakhir adalah formulir 1099 MISC diperlukan untuk pembayaran umumnya sebesar $600 atau lebih untuk pembayaran sewa, hadiah dan penghargaan, layanan yang dilakukan untuk perdagangan atau bisnis yang bukan karyawan, dan biaya kepada direktur. Itu tadi hanyalah beberapa di antaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah alternatif minimum tax atau pajak minimum alternatif. Beberapa perusahaan mungkin dikenakan AMT yang timbul karena beberapa undang-undang perpajakan memberikan perlakuan khusus terhadap berbagai jenis pendapatan dan juga pengeluaran. Tujuan dari AMT ini adalah untuk memastikan bahwa semua perusahaan membayar pajak dalam jumlah minimum atas laba yang dilaporkan. Sebuah perusahaan akan berhutang kepada AMT ketika pajak minimum yang dilaporkan pada SPT perusahaannya itu lebih besar dari pajak biasanya. Sebuah perusahaan yang didefinisikan oleh IRS sebagai perusahaan kecil dan tidak dikenakan AMT juga tidak membayar pajak minimum. IRS mengklasifikasikan bisnis tersebut sebagai perusahaan kecil dan penerimaan kotor tahunannya selama 3 tahun pajak terakhir itu tidak melebihi $7,5 juta. Umumnya perusahaan mengajukan formulir 46267 dengan pengembalian pajak tahunan perusahaan jika penyesuaian dan preferensinya sebagaimana didefinisikan oleh IRS melebihi $40.000. Ini adalah area penting yang harus diperhatikan oleh para pengontrol jika mereka bertanggung jawab atas aspek perencanaan pajak dalam bisnis. Lalu selanjutnya yaitu mengambil uang dari perusahaan S dan C. Mengambil uang dari perusahaan S itu jauh lebih mudah daripada mengeluarkannya dari perusahaan C. Pemilik perusahaan S ini dapat mengambil uang dari perusahaan tersebut kapanpun mereka mau, tanpa implikasi pajak dengan menerima pembagian keuntungan. Namun, ketika diorganisir sebagai perusahaan C, jumlah yang dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dividen dikenakan pajak berganda, sekali kepada perusahaan karena dibayarkan dalam dolar setelah pajak, dan sekali lagi kepada individu yang menerima pembagian tersebut. Baik di perusahaan C dan juga S, pemegang saham dapat menerima dana tambahan melalui pembayaran gaji, serta bunga atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan. Memastikan pemegang saham menerima penggantian atas semua biaya yang dikeluarkan karena ini merupakan pengurangan pajak bagi perusahaan, tetapi bukan merupakan penghasilan kena pajak bagi karyawan atau pemegang saham. Selanjutnya adalah mempersiapkan audit IRS. Berdasarkan statistik terkini, IRS hanya mengaudit sekitar 2% dari pengembalian pajak usaha kecil. Cara terbaik untuk mempersiapkan audit IRS ini adalah dengan memastikan seiring berjalannya waktu bahwa semua transaksi yang dicatat dengan benar dan dokumentasi yang memadai tersedia sebelum audit IRS memintanya. Pastikan bahwa usaha kecil menyimpan catatan perusahaan dan disimpan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan pedoman IRS. IRS melakukan sekitar sepertiga pemeriksaan pajak yang dilakukan melalui surat dan meminta wajib pajak untuk memverifikasi atau menjelaskan item tertentu. IRS mungkin ingin mengaudit item tertentu. Konsultasi dengan penasihat pajak luar itu dapat dilakukan sebelum menanggapi IRS, tergantung dari situasinya. Namun pastikan bahwa untuk menanggapi IRS secara tepat waktu dan juga profesional, dengan menjawab pertanyaan yang diajukan secara lengkap. Jika pengontrol tidak ingin hadir di hadapan IRS jika diminta, dia dapat menandatangani surat kuasa atas nama perusahaan, mengizinkan akuntan, pengacara, atau agen terdaftar yang mengaku berpraktik di hadapan IRS untuk mewakili perusahaan di audit IRS.
korporasi juga mempunyai hak lain, dan juga pengontrol mungkin ingin meninjau situs web IRS sebelum melanjutkan dengan persyaratan audit. Selain itu, ada hak banding tertentu yang dapat digunakan. Selanjutnya adalah pembiayaan hutang versus ekuitas oleh pemegang saham. Ketika pemegang saham atau karyawan memutuskan untuk memberikan sumber daya tambahan, baik itu uang tunai atau barang berharga lainnya, ke dalam perusahaan non-publik, umumnya lebih baik bagi perusahaan dan pemegang saham untuk memasukkan uang tersebut ke dalam perusahaan dalam bentuk hutang dibandingkan untuk tambahan ekuitas. Pinjaman harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan tingkat bunga dan juga tanggal pembayaran. Selain itu, transaksi tersebut harus muncul dalam resolusi perusahaan yang menunjukkan kebutuhan dana dan memberi wewenang kepada perusahaan untuk mengadakan perjanjian transaksi dengan pemegang saham. Alasan utama untuk memasukkan dana ke dalam perusahaan sebagai hutang dan bukan ekuitas adalah karena pembayaran bunga dapat dikurangkan dari pajak oleh perusahaan, sedangkan pembagian dividen itu tidak. Selain itu, pemegang saham memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hutang dari perusahaan bebas pajak karena pembayarannya bukan merupakan pembagian keuntungan. Selanjutnya adalah strategi perencanaan pajak. Teknik yang efektif untuk mengurangi pajak perusahaan dapat menjadi bagian penting dari tanggung jawab pengontrol. Sebelum tindakan dilakukan, pengawas harus mengembangkan strategi dan juga jadwal untuk menguraikan keseluruhan pajak yang dihemat dengan kemungkinan penerapan ide dan juga teknik baru. Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin ingin dipertimbangkan oleh pengontrol ketika merencanakan strategi perpajakan secara keseluruhan. Yang pertama ada klasifikasi aset tetap yang benar. Berdasarkan beberapa kriteria, IRS ini mengkategorikan suatu barang untuk tujuan penyusutan. Misalnya jika peralatan komputer yang diklasifikasikan oleh IRS sebagai properti 5 tahun, secara keliru diklasifikasikan sebagai perabot dan peralatan kantor yang merupakan properti 7 tahun. Pengurangan penyusutan akan dialokasikan selama 7 tahun dibandingkan dengan yang benar, yaitu jangka waktu 5 tahun. Kemudian, ada manfaatkan pengurangan bagian 179. Pasal 179 dari Internal Revenue Code 10 memperbolehkan perusahaan untuk membebankan properti pribadi yang sepenuhnya berwujud, bukan real estate, pada tahun pembelian yang sama. Berdasarkan kode pajak saat ini, untuk tahun 2008, sebuah bisnis dapat mengeluarkan biaya dan segera mengurangi belanja modal sebesar $250.000. Lalu selanjutnya adalah inventaris usang atau tidak dapat digunakan. Tinjau inventaris secara berkala untuk melihat apakah beberapa item yang pergerakannya lambat sudah usang atau tidak dapat digunakan. Jika iya, keluarkan dari inventaris dan buang atau sumbangkan ke organisasi amal. Persediaan yang tidak dapat dijual atau dalam kondisi baik tidak boleh dinilai sesuai dengan pedoman GAAP dan IRS. Lalu selanjutnya adalah kerugian operasi bersih pajak. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian operasional bersih pada tahun berjalan, maka perusahaan mempunyai pilihan untuk mengembalikan kerugian tersebut selama 2 tahun dan meneruskannya selama 20 tahun atau memilih untuk meneruskan kerugian tersebut selama 20 tahun. Pelaksanaan opsi carry forward terjadi pada tahun terjadinya kerugian. Kemudian terdapat melaporkan tunjangan tambahan karyawan. Sebuah bisnis memiliki persyaratan pelaporan untuk berbagai tunjangan karyawan yang diberikan. IRS mendefinisikan tunjangan sebagai bentuk pembayaran bagi karyawan yang bekerja. Pengendali usaha kecil harus menghargai banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika memastikan kepatuhan bisnis terhadap peraturan pelaporan IRS. Pengendali harus meninjau publikasi 15B dari IRS yang menyatakan bahwa semua tunjangan tambahan dikenakan pajak kecuali ketika khusus dikecualikan oleh hukum. Kemudian yang terakhir adalah urusan administrasi pajak. Seorang pengontrol itu mungkin adalah orang yang bertanggung jawab untuk sepenuhnya menyelesaikan urusan administrasi perpajakan. Kalender pajak yang menguraikan tanggal jatuh tempo penting untuk mematuhi persyaratan pajak federal dan negara bagian yang direkomendasikan. Demikianlah materi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.